Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih dengan Nata di sini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk. Cus. Hai, balik lagi di video-video aku. Kali ini kita akan membahas 6 tempat terlarang untuk dikunjungi di beberapa negara di dunia ini guys. Mungkin ini cuman beberapa aja guys, sebenarnya masih ada banyak, cuman aku hanya merangkum 6. Kalau kalian mau tahu lebih banyak, kalian boleh search di mbah Google. Tapi di sini kita akan membahas 6 tempat terlarang yang udah aku rangkum. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari tempat yang pertama. Di tempat yang pertama ada Benteng Bhangar yang ada di India. Kalau misalnya ada salah pengucapan nama, yang orang India atau yang pernah ke India boleh dikasih tahu di kolom komentar gimana cara baca yang benar karena aku kurang tahu ya guys. Nah, ada tempat terlarang untuk dikunjungi di India, maaf guys. Tempat ini berada di negara bagian bernama Rajasthan. Nah, pada abad ke-17 dibangun sebuah benteng bernama Bhangar. Sebenarnya sekarang benteng ini dijadikan objek wisata, gengs, tapi hanya untuk di siang hari. Nah, kalau di malam hari, semua orang itu dilarang masuk ke dalam benteng ini. Nah, hal tersebut dikarenakan ada mitos yang berkembang di daerah tersebut. Konon katanya sering terdengar suara-suara aneh di malam hari yang dipercaya bersumber dari orang-orang yang hilang. Mungkin ada beberapa orang yang dulu atau pernah hilang di benteng ini. Konon, benteng ini dikutuk oleh penyihir hitam bernama Singhia. Nah, entah untuk menakuti wisatawan atau memang beneran seram, gerbang utama dari Benteng Bangar ini diberi nama But Bangla. Gimana sih cara bacanya guys? Kalau misalnya ini coba dibantu ya guys ya. Yang memiliki arti rumah para hantu. Jadi ini katanya nggak tahu untuk nakutin atau untuk gimana tapi dikasih nama ini katanya. Nah, banyak masyarakat di sekitar Benteng Bangar ini yang menjadi saksi katanya siapa saja yang memasuki area benteng selepas senja atau selepas matahari terbenam nggak akan pernah kembali ke dunia ini lagi, gengs. Jadi ya hilang di dalam benteng itu nggak pernah nampak keluar lagi. Jadi ya mungkin orang-orang ini nih yang hilang ini yang membuat suara-suara aneh di benteng itu gitu. Mungkin meninggal atau gimana atau diculik oleh makhluk halus dibawa ke dunia mereka. Nggak ada yang tahu ya guys ya. Nah, terlepas percaya atau nggak percaya, aku kembalikan ke kalian masing-masing, gengs. Oke, kita masuk ke tempat yang kedua. Kuil Agung Ise atau Ise Jepang. Nah, kembali lagi guys, aku mohon maaf kalau ada pengucapan kata yang salah. Karena aku juga kurang tahu. Kalau misalnya ada yang salah, tolong dibantu di komen ya guys ya. Kuil Agung Ise ini adalah kuil Shinto yang berusia 2000 tahun yang dibangun untuk Dewi Matahari Amaterasu. Orang-orang mengatakan bahwa tempat ini menampung cermin suci kaisar dan hanya anggota keluarga kerajaan dan beberapa pendeta terpilih yang diizinkan masuk ke kuil ini, gengs. Kuil ini adalah bagian penting dari budaya Jepang dan dikenal sebagai tempat kelahiran agama nasional warga negara Jepang atau agama Shinto. Yang menarik untuk dicatat adalah katanya kuil ini dibangun tanpa menggunakan satu paku pun dan dibangun kembali setiap 20 tahun sekali. Ini menarik sih, kayaknya perlu kita cari tahu kenapa atau bagaimana caranya kuil ini bisa berdiri kokoh tanpa satu paku pun gitu, kayak tanpa ada pengait gitu loh, tapi dia bisa saling berkaitan gitu bahan-bahan bangunannya gitu. Ini menarik sih nih, kalau misalnya ada yang tahu boleh komen di kolom di bawah ya, karena aku nggak sempat untuk mencari alasannya ini, gengs. Yang ketiga ada Chernobyl, Ukraina. Ini kayaknya udah terkenal banget ya bencana ini. Nah, pada tanggal 26 April 1986, sebuah ledakan di dekat Chernobyl, negara Ukraina, menjadi kecelakaan nuklir nuklir terburuk dalam sejarah, gengs. Nah, meskipun jumlah kematian yang disebabkan oleh radiasi ini tidak mungkin untuk dijabarkan, jadi kayak
yang meninggal secara langsung itu mungkin hanya beberapa ratus orang guys ya, tapi katanya para ahli ini memperkirakan antara 9.000 dan atau bahkan 1 juta orang akan meninggal karena kanker akibat radiasi dari bahan-bahan radioaktif yang meledak itu, gengs. Nah, lebih dari 30 tahun sejak bencana itu, proyek pembersihan masih terus berlangsung dan Direktur Pembangkit Listrik memperkirakan daerah tersebut tidak akan dapat dihuni setidaknya sampai selama 20.000 tahun. Jadi memang katanya kalau radiasi nuklir atau, bahan-bahan radioaktif itu apanya ya, jangkanya itu panjang, Gengs. Bahkan sering menyebabkan tuh kanker gitu-gitu. Makanya daerah di sekitar Chernobyl ini mungkin radius berapa puluh kilometer itu nggak bisa dihuni. Bukan cuma di daerah Chernobylnya aja, tapi ada radiusnya gitu loh, gengs. Berapa puluh kilometer gitu tuh nggak bakal bisa dihuni oleh manusia. Tapi kasihan juga ya kalau misalnya hewan-hewan yang tinggal di sekitaran tempat ini, gengs. Kan kasihan ya dia terpapar radioaktif gitu loh. Tanpa salahnya gitu. Yang salah umat manusia, mereka juga kena imbasnya kayak pepohonan gitu kan pasti kena juga ya. Pasti tuh pepohonan ya walaupun dia bisa berevolusi ya menciptakan pertahanan diri kan pasti di dalam tubuhnya atau di dalam jaringan-jaringan tubuh si hewan dan tumbuhan itu akan ada apa radioaktifnya ya enggak sih? Yang keempat ada Snake Island, Brazil, guys. Terletak di lepas pantai Brazil, Pulau Ular ini merupakan sebuah pulau kecil yang dihuni oleh sekitar 4.000 makhluk hidup, bukan manusia, gengs. Melainkan 4.000 ular paling mematikan di planet bumi ini. Nah, resiko gigitan ular ini sangat tinggi katanya, sehingga pemerintah Brazil memutuskan untuk melarang para pengunjung mengunjungi pulau ini. Jadi di pulau ini ya penduduknya emang ular, pemerintahnya juga ular mungkin di dalam. Kepala desanya ular, pokoknya semuanya badan pemerintahan di pulau ini tuh ular, nggak ada yang manusia, gengs. Nah, meskipun saat ini teknologi udah maju, namun pemerintah Brazil belum berminat untuk merubah pulau dengan nama asli Ilha da Queimada Grande gitu kali ya guys bacanya. Mohon maaf ya guys ya aku kurang paham. Eee, Pemerintah Brazil ini belum ada niatan untuk merubah pulau ini menjadi pulau yang berpenghuni. Ya karena yang tadi ularnya sangat banyak, gengs. Yang ada nanti baru diisi manusia, manusianya pada metong. Jadi pulau ini tuh bukan cuman dihuni oleh ular-ular yang beracun, tapi berbisa juga. Beracun dan berbisa itu berbeda ya, gengs. Kalau beracun, kalau aku nggak salah ya, apa ya? Kalian gigit dia, kalian mati. Iya nggak sih? Nah, kalau berbisa kalian digigit, kalian mati gitu. Pokoknya tetap aja kalian mati. Cuman bedanya kalau beracun kalian menggigit dia, kalian meninggal. Kalau misalnya berbisa, kalian digigit, kalian meninggal gitu. Pokoknya kayak gitulah gengsnya. Aku juga kurang paham. Tolong dibantu jelaskan karena pemahamanku juga kurang luas ya gengs ya. Nah, dalam cerita yang beredar di masyarakat Brazil, dulunya ada nelayan yang meninggal karena digigit ular paling berbahaya di dunia di pulau itu. Jadi ya karena itu tadi hingga saat ini pulau ini masih kosong tanpa penghuni. Penghuninya ular. Dan mungkin ada hewan-hewan lain kali ya yang mungkin memang udah terbiasa dengan ular. Pastinya ada dong kan kayak burung atau apa hewan-hewan kecil kayak tupai mungkin. Atau hewan-hewan lain, satwa-satwa liar lain pasti ada di situ. Tapi kalau untuk manusia katanya sampai detik ini belum ada penghuninya. Dan memang masih sangat-sangat dilarang untuk mengunjungi pulau ini, gengs. Paling ya yang mengunjungi pulau ini mungkin, apa namanya itu, sainsonologi gitu, apa sih namanya, para-para ilmuwan gitu-gitu ya, guys, ya, yang untuk meneliti hewan-hewan atau meneliti bisa ular atau racun ular itu, atau pokoknya yang meneliti tentang tentang ular-ular yang berbagai macam yang ada di pulau itu, gengs. Tapi kalau untuk liburan kayaknya belum bisa deh. Soalnya aku belum menemukan katanya tempat ini udah dibuka untuk umum itu belum ada. Berarti kalau untuk sekedar berkunjung belum bisa. Yang kelima ada Pulau Poveglia di Italia. Poveglia adalah sebuah pulau kecil yang terletak di antara Venesia dan Lido. Nah, tempat ini sering disebut sial karena berbagai alasan. Nah,
Fakta bahwa tempat ini dulunya adalah tempat karantina pasien yang terkena wabah pes yang menyebar sekitar abad 19 sampai abad 20. Jadi membuat pulau ini makin lebih ini guys, makin lebih menyeramkan mungkin bagi sebagian orang. Nah, pulau ini menampung dulunya pulau ini menampung lebih dari 160.000 orang yang terinfeksi penyakit pes tersebut yang menjalani hari-hari terakhir mereka di sana. Kasihan gak sih di karantina di tempat itu bersama orang-orang yang juga terinfeksi penyakit yang sama. Nah, tidak hanya penyakit pes itu, Pulau Poveglia ini dulunya juga menjadi tempat sebuah eksperimen ilegal yang mengerikan terjadi. Udahlah ilegal, mengerikan lagi. Cobalah bisa nggak sih kalian bayangin? Nah, dikutip dari India Times dari beberapa laporan, katanya 50% dari tanah pulau ini terdiri dari sisa-sisa manusia. Dan seolah-olah tragedi ini tidak cukup membuat pulau ini menyeramkan, pulau ini kemudian menjadi rumah bagi rumah sakit jiwa yang memiliki reputasi sangat jahat katanya, gengs. Nah, setelah beberapa waktu, rumah sakit jiwa itu ditutup dan sekarang Pulau Poveglia ini termasuk tempat paling dilarang di dunia. Ya, kalaupun tempat ini nggak dilarang, aku juga nggak akan tertarik, gengs, untuk mengunjunginya. Adakah di antara kalian yang tertarik mengunjungi pulau ini setelah masa lalu kelamnya? Kalau aku sih, no, gengs. Yang terakhir, yang keenam adalah Pulau Sentinel Utara. Pulau ini juga ada di India ya, gengs. Kayaknya udah terkenal deh, kayaknya udah banyak yang membahas tentang pulau ini. Nah, hampir sama seperti Pulau Ular, Pulau Sentinel Utara ini terlarang demi keselamatan manusia, gengs. Terutama untuk melindungi mereka yang manusia-manusia ini dari satu sama lain gitu. Jadi untuk melindungi manusia dari manusia gitu kan. Nah, Pulau Sentinel Utara ini merupakan bagian dari Kepulauan Andaman di India yang menjadi tempat tinggal para suku Sentinel, suku asli ya. Nah, pulau ini tercatat didiami oleh 50 sampai 400 penduduk suku asli Sentinel. Jadi mungkin pemerintah India juga nggak bisa memastikan ya berapa ratus penduduk yang memang realnya gitu mendiami pulau ini karena itu tadi pulau ini nggak bisa dikunjungi, gengs, karena ya demi menyelamatkan manusia dari manusia. Suku Sentinel dengan gaya tradisional mereka ini tidak percaya dan belum hidup oleh kemajuan teknologi sama sekali. Jadi mereka ini masih berada di zaman dahulu kala gitu. Misalnya kita di zaman sekarang udah modern, mereka masih di zaman dahulu. Mereka itu nggak tersentuh oleh peradaban baru dan teknologi yang ada. Oleh karena itu, suku Sentinel ini masih asing dengan orang yang berkunjung ke Pulau Sentinel Utara. Sehingga mereka akan melihat pertahanan dengan cara menyerang orang yang mereka anggap asing. Nah, itulah alasannya, gengs, kenapa dilarang mengunjungi pulau ini. Karena penduduk Pulau Sentinel Utara ini akan melihat siapa aja itu sebagai ancaman gitu. Mereka nggak mengenal dunia luar, jadi siapapun yang datang ke pulau mereka, mereka akan menganggap ini musuh gitu. Jadi lu bakal diserang. Jangan coba-coba ke sana, gengs, kalau masih pengen punya nyawa. Nah, mereka akan mengusir semua orang yang datang dengan berbagai senjata dan batu. Jadi, pemerintah India secara resmi mengumumkan bahwa mengunjungi Pulau Sentinel Utara ini adalah hal terlarang demi kebaikan bersama. Jadi ini demi kebaikan si pengunjung dan tempat yang akan dikunjungi yaitu Pulau Sentinel. Jadi kalau kalian masih pengen hidup panjang umur, sehat-sehat dan gak mau mati secara mengenaskan, jangan mengunjungi Pulau Sentinel ini, gengs. Aku juga pernah lihat sih ada orang yang katanya nekat mengunjungi Pulau Sentinel ini, lalu kemudian gitu hilang nggak ada kabar ya mungkin meninggal kali di sana kan, tapi nggak bisa juga dipastiin meninggalnya, ya mungkin meninggalnya di sana kali ya, entah mungkin ini suku kanibal atau gimana kita kan nggak tahu. Jadi ya kita harus sayang nyawa kita, gengs. Kalau dibilang dilarang demi kebaikan bersama jangan ke sana, gengs ya. Oke, gengs, kita udah nyampe di penghujung video. Itu dia 6 tempat-tempat yang terlarang untuk dikunjungi di dunia versi Nata Channel. Udah kayak ini ya, channel YouTube tetangga. Enggak lah, gengs, kita nggak boleh menjiplak orang. Nah, itu dia menurut kami ya, gengs, 6
tempat-tempat terlarang untuk dikunjungi di dunia. Kalian boleh searching di Mbah Google, di sana ada banyak tempat-tempat terlarang lainnya yang nggak boleh kalian kunjungi. Tapi kami cuma merangkum ini karena menurut kami ini yang lumayan menarik. Ya bukan berarti yang lain nggak menarik ya guys, tapi kami nggak mungkin merangkum semuanya. Jadi ya inilah yang bisa kami rangkum. Kami merangkum sesingkat-singkat mungkin. Kalau kalian merasa tertarik untuk mencari tahu atau melihat detailnya salah satu dari yang kami rangkumkan ini, kalian boleh cus masuk ke Wikipedia atau ke Mbah Google atau aplikasi browsing lainnya. Kalian bisa searching di sana, gengs. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku kembali meminta tolong kepada kalian untuk terus jangan bosan-bosan mensupport channel YouTube kami ini, gengs, dengan cara like, comment, and share. Subscribe juga supaya kami di sini makin semangat bikin video-video untuk menghibur kalian semua. Kalau kalian ada saran-saran untuk video-video kita selanjutnya, kalian boleh komen di bawah video-video seperti apa yang akan kami buat untuk menghibur kalian. See you, bye-bye guys.